Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Hanimeda Jahanindi, NIM D93219778 dari kelas Auditing Pendidikan B. Kali ini aku akan menjelaskan tentang posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Just keep on watching ya. Pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Pengendalian mutu pendidikan atau quality control merupakan sistem kegiatan yang sifatnya rutin, dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan guna sebagai penjamin kegiatan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian meliputi yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar. Yang kedua, pengukuran performansi nyata. Dan yang ketiga, membandingkan performansi hasil pengukuran standar. Yang terakhir dan yang keempat yaitu memperbaiki performansi. Sedangkan penjaminan mutu atau quality assurance adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga para stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan mendapatkan kepuasan. Proses penjaminan mutu harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan namun tanggung jawab kelompok organisasi. Yang kedua, melakukan tindakan yang benar pada tahap pertama berarti mencegah kesalahan. Yang ketiga, keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh komunikasi dan kerja tim organisasi. Aspek yuridis penjaminan mutu pendidikan. Sebagaimana dikemukakan bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjaminan mutu meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu ada L2 Dikti, yang kedua PD Dikti, yang ketiga SPM Dikti, yang keempat Standar Dikti, dan yang kelima SPME atau akreditasi. Dalam lembaga layanan pendidikan tinggi L2 Dikti terdapat pada pasal 57 UU Dikti. Kemudian pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Dikti terdapat pada pasal 56 UU Dikti. Kemudian sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti terdapat pada pasal 51 UU Dikti, pasal 52 UU Dikti, pasal 53 UU Dikti, dan pasal 52 ayat 4 UU Dikti. Yang kemudian standar pendidikan tinggi atau standar Dikti terdapat pada pasal 54 UU Dikti. Dan yang terakhir ada sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME atau akreditasi terdapat pada pasal 55 UU Dikti. Untuk pelaksanaan pasal 53 ayat 3 dan pasal 54 ayat 8 UU Dikti, Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang dan yang kelima, peningkatan standar pendidikan tinggi. Dalam konsep penjaminan mutu disebutkan bahwa audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Kemudian, audit digunakan untuk membandingkan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui auditing. Posisi pengendalian mutu. Yang pertama, posisi pengendalian berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu. Hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan
guna ditindaklanjuti. Yang terakhir, terdapat dua jenis audit. Yang pertama, audit internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu yang dibentuk oleh satuan unit pendidikan. Yang kedua, ada audit eksternal dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut berada. Kebijakan yang khusus mengatur penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal, ketiganya baik SPMI, SPME maupun PDDikti, selanjutnya secara sinergis memantau pendidikan tinggi dalam pencapaian standar nasional. Seperti pada SPMI terdapat pada Permendristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian terdapat SPME yang terdapat pada Permendristekdikti nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. SNdikti terdapat pada Permendristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan PDDikti terdapat pada Permendristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Keterkaitan SPMI, SPME, PDDikti dengan SNdikti dalam penjaminan mutu pendidikan, yaitu melihat apabila gambaran keterkaitan di atas dapat dikatakan bahwa proses penjaminan mutu pendidikan telah didesain secara baik. Auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual. Berikut merupakan penjelasan tentang posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Gimana? Apakah udah jelas tentang penjelasan saya atau ada yang perlu ditanyakan? Boleh langsung komen ya, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.